Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar kita dapat melakukan aktivitas kita. Salah satunya yaitu kita bisa belajar dengan baik. Baiklah, pada kesempatan pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai masalah ekonomi, yaitu pada kelangkaan dan kebutuhan. Tujuan belajar pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi masalah ekonomi, yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep pilihan, yaitu kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Yang ketiga adalah siswa dapat memahami barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, siswa berpartisipasi aktif di dalam diskusi. Yang kedua, siswa menghargai semua pendapat dan pertanyaan sesama peserta didik. Yang ketiga, siswa menjaga kebersihan di kelas. Yang keempat, siswa menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian menyiapkan dulu dari pakaian dan juga lihat di bawah bangku apakah ada sampah atau tidak, supaya kita bisa nyaman belajar pada pagi hari. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada sampah dan kalian sudah siap untuk belajar, Ibu akan memulai materi pelajaran pada pagi hari. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar di depan ini. Nah, coba perhatikan gambar 1 dan juga gambar 2. Apa yang terlintas di pikiran kalian melihat gambar ini? Silahkan cermati dulu dengan baik. Dan silahkan angkat tangan bagi kalian yang bisa mengungkapkan atau yang ingin menjelaskan di kelas ini kepada teman-teman. Baiklah, dari gambar yang telah tadi kalian perhatikan ya, bahwa di situ terlihat bahwa kebutuhan orang itu banyak, tetapi barang yang tersedia sedikit, sehingga adanya antrian ya. Jadi di sini kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang yang harus dipenuhi. Ya, di sini kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Sekarang kalian sudah bisa membedakan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Ya. Nah, yang kalian tadi perhatikan gambar tadi adalah merupakan kebutuhan. Karena kebutuhan gas dan air adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka akan berdampak kepada kelangsungan hidupnya. Sedangkan kalau keinginan, kalau tidak dipenuhi, itu tidak akan berdampak terhadap kehidupannya. Ya. Sekarang kita akan mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan intensitas. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada yang dinamakan kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada yang sifatnya jasmani dan ada yang sifatnya rohani. Sedangkan kebutuhan berdasarkan waktu, ini yang sifatnya sekarang, dan ada kebutuhan yang untuk masa yang akan datang. Dan kebutuhan berdasarkan subjeknya, ini ada yang untuk individu dan ada yang kebutuhan bersama. Jadi sekarang sudah kalian perhatikan bahwa kebutuhan itu terdiri dari intensitasnya berdasarkan sifatnya, waktunya, dan subjeknya. Baiklah, ya, untuk kalian bisa memahami materi kebutuhan ini, ya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya. Kemudian nanti kalian menyusun daftar kebutuhan dan keinginan, ya, masing-masing dari anggota kelompok. Nanti kalian
Tugasnya buat dalam bagan kebutuhan berdasarkan kelompok intensitas, subjek, waktu, dan sifatnya. Seperti apa yang sudah tadi Ibu jelaskan di dalam slide yang sebelumnya, ya. Seperti yang tampil pada slide yang sekarang ini. Baiklah, jika kalian sudah paham apa yang harus dilakukan, silahkan kalian belajar di kelompoknya, belajar menemukan sendiri, dan menganalisis sendiri mengenai kebutuhan-kebutuhan yang kalian butuhkan serta golongkan ke dalam kebutuhan intensitas, sifat, waktu, dan subjek. Nah, jika sudah selesai, nanti kita akan diskusikan. Baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai dilakukan. Apa pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah sudah baik ataukah ada yang perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran ke depan? Nah, baiklah. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Menarik bukan? Tentunya di sini kita sudah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Sehingga kita bisa lebih menganalisis dan memprioritaskan mana yang harus dipenuhi di dalam kehidupan kita sehari-hari agar senantiasa kita mendapatkan keseimbangan hidup. Baiklah anak-anak, sampai hari ini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.